Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, pertarungan para tokoh golongan hitam tingkat 1 terjadi antara Dedengkot Iblis melawan Kumbang Bengis dari timur. Siapakah yang lebih unggul? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Bang. Pengecut dari mana yang hendak mendahului kita itu? Hardik Dedengkot Iblis dengan geram. Sementara itu, orang di seberang sana telah melompat ke danau. Aku tidak ingin didahului, teriak Dedengkot Iblis penuh kemurkaan. Tanpa menghindahkan lodaya burang lagi, dia bergegas menggenjot tubuhnya ke udara. Tubuh lelaki tua itu berputaran dengan tangan terbentang. Sementara kecapinya yang telah ditautkan ke punggung memperdengarkan bunyi mendesing. Tak lama, Dedengkot Iblis menembus permukaan air danau bagai sebatang tombak. Piur! Tak ada seorang tokoh kelas atas golongan sesat pun yang tidak berhasrat memiliki pusaka langit. Memang, suatu keharusan bagi mereka untuk memiliki benda pusaka apapun yang sanggup melambungkan nama ke puncak kekuasaan dunia persilatan. Meskipun itu hanya baru kabar angin dari mulut ke mulut. Lodaya Burang sebagai tokoh kelas atas golongan sesat menyadari benar hal itu. Itu sebabnya dia tak sudi membiarkan seorang pun mendahulunya untuk mendapatkan pusaka langit. Sesaat setelah Dedengkot Iblis menyelam, dia pun memburu ke arah danau. Piur! Lodaya Burang menyusul ke dalam danau pancawarna. Itu sebabnya dia tak sudi membiarkan seorang pun mendahulinya untuk mendapatkan pusaka langit. Menyaksikan dua saingannya telah masuk ke dalam danau, Kundungga yang dikenal sebagai Sri Padri Sesat, secepatnya melakukan tindakan yang sama. Dari tempatnya berdiri, segera kakinya bergerak. Kehandalan ilmu meringankan tubuhnya membuat gerakan kaki Kundungga terlihat menjadi puluhan. Dan dalam sekejap, lelaki kasar itu telah tiba pula di bibir danau. Lalu, piur! Tubuh tinggi gempal Kundungga seketika menampar permukaan air danau, menciptakan percikan air yang tinggi. Kini, 3 tokoh sakti aliran sesat telah siap berlaga bertaruh nyawa dalam dinginnya dasar danau pancawarna. Ditambah seseorang yang hendak melakukan kecurangan. Selang beberapa saat, setelah ketiga tokoh kelas 1 golongan sesat itu tertelan danau pancawarna, permukaan danau menjadi tenang kembali. Hanya tersisa riak kecil yang berkejar-kejaran menuju tepian, sementara suasana menjadi sepi. Sedangkan tokoh lain seperti tidak mau bertindak apa-apa. Di antara mereka, tak ada yang mau mengantar bahaya untuk ikut menyelam ke danau. Sebagian berpikir, jika mereka ikut masuk ke danau, itu sama artinya mencari mati, karena harus menghadapi 3 tokoh kejam. Di samping itu, mereka juga sudah mendengar bagaimana kekuatan pengaruh pusaka langit bagi orang-orang berkepandaian tanggung. Bahkan, sebagian yang lain hanya ingin menunggu apa yang akan terjadi. Mereka adalah tokoh-tokoh golongan putih. Ketegangan menyelimuti diri para tokoh persilatan lain.
Hati mereka semua seperti tak henti bertanya, apa yang akan terjadi kemudian? Dan ketegangan pun membuat mereka bagai patung tak bernyawa. Bahkan rasanya mereka ingin menahan napas saat menanti kejadian berikutnya. Sementara desau angin yang berjinjit di permukaan air danau makin membuat suasana mencekam. Sesaat demi sesaat mereka menanti. Namun belum ada tanda-tanda kalau ketiga tokoh sesat dan seorang yang wajahnya tertutup itu akan segera muncul. Padahal daya tahan pernapasan seseorang sudah mengalami saat-saat amat membahayakan dalam waktu selama itu. Sampai akhirnya, blub, blub, blub. Mendadak, sesosok tubuh muncul ke permukaan danau dalam keadaan mengerikan. Sayatan kasar merencah sekitar badan orang itu, hingga pakaiannya terserpih. Di keningnya terdapat lubang sebesar jari, sementara air di sekitarnya berubah merah. Ternyata lelaki itu lodaya burang. Blub, blub, blub. Tak lama berikutnya, dedengkot iblis menyusul. Keadaannya juga mengerikan. Selanjutnya, giliran si padri sesat. Keadaannya pun tak kalah mengerikan dengan dua orang sebelumnya. Kini seluruh orang yang berada di pinggir danau terperangah. Kelopak mata mereka membesar tegang. Tak pernah ada yang menyangka kalau tiga tokoh aliran sesat itu akan mengalami nasib begitu menggiriskan. Keterkejutan tak luput melanda diri Andika dan Ratna Kumala di tempat persembunyian. Berbeda dengan mereka yang berada di sekitar danau, kedua anak muda itu terkejut karena menyaksikan luka di kening ketiga mayat dari kejauhan. Apakah aku tidak salah lihat, Andika? Gumam Ratna Kumala. Tampaknya kita akan segera bertemu pembunuh kedua saudara seperguruanmu, tanggap Andika tanpa melepaskan pandangan dari tiga mayat yang terapung di danau. Aku tidak mengerti apa bajingan itu membunuh kakak seperguruanku. Dan kenapa pula mereka membunuh tiga tokoh sakti aliran sesat itu? Tanya Ratna Kumala masih terdengar bergumam. Ya, aku juga tidak mengerti. Yang pasti, orang itu membunuh bukan karena kurang kerjaan. Tukas Andika seraya bangkit dari duduknya. Hendak kemana kau? Tanya Ratna Kumala cemas. Andika mengangkat bahu acuh tak acuh. Kau ingin tahu alasan orang itu membunuh kedua kakak seperguruanmu dan tiga orang tokoh sesat itu? Tidak? Kaki pendekar Slebor melangkah menuju jalan setapak yang menurun ke arah danau Pancawarna. Apa maksudmu? Tanya Ratna Kumala seraya ikut bangkit. Akan kuringkus orang itu. Aku ikut. Sepasang alis sayap elang milik Andika merapat. Tampaknya dia tak begitu suka oleh ucapan terakhir Ratna Kumala. Ditatapnya gadis berambut pendek itu lekat-lekat, dengan kelopak mata agak mengkerut. Apa kau pikir orang yang akan kuhadapi nanti centeng pasar yang berkepandaian tanggung? Apa kematian ketiga tokoh aliran sesat itu tidak membuka matamu? Tegas Andika. Ratna Kumala menaikkan wajahnya tinggi-tinggi. Apa kau kira aku takut? Ujarnya agak tersinggung. Aku yakin kau tidak akan takut, karena kau memang perempuan nekat yang tidak bisa berpikir jernih. Sindir Andika seraya menaikkan sudut bibir. Apa maksudmu? Kau tidak mengerti? Apa otakmu sudah digadaikan? Ini bukan masalah takut atau tidak, Ratna. Ini masalah hidup mati. Mengerti tidak? Sambut Andika. Mata Ratna Kumala membesar sejadi-jadinya. Berhasilkah Andika alias si pendekar Slebor menghadapi musuh berbahaya kali ini? Daripada penasaran, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.